Chula Pantaka. Chula Pantaka, nama aslinya adalah Pantaka. Tetapi karena kakaknya juga bernama Pantaka, maka kakaknya dipanggil Maha Pantaka. Pantaka besar, dan adiknya dipanggil Chula Pantaka. Pantaka kecil. Saat dua saudara ini tumbuh besar, mereka dibawa ke Raja Gaha dan diasuh oleh kakeknya. Maha Pantaka sering menemani kakeknya pergi ke vihara karena dia senang mendengarkan dan belajar dharma. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi biku. Tidak lama kemudian, Maha Pantaka menjadi arahat. Setelah mendapat izin dari kakeknya, Maha Pantaka menasbiskan adiknya menjadi biku. Waktu itu, umurnya telah 18 tahun. Tetapi Chula Pantaka tidak secerdas kakaknya. Bahkan dia tak mampu mengerti satu syair pun dalam waktu 4 bulan. Kekurangan ini akibat perbuatan buruknya sewaktu di zaman Buddha Kasapa. Pada waktu itu, Chula Pantaka adalah orang yang cerdas. Tetapi karena menertawai dan menghina temannya yang bodoh, maka dalam kehidupan saat ini, dia menjadi kehilangan kecerdasannya. Karena merasa adiknya sangat bodoh, maka Mahapantaka menyuruh adiknya keluar dari sangha. Chula Pantaka tidak mau dan tetap menjadi biku tinggal di wihara. Saat berjalan keluar wihara, Chula Pantaka bertemu Buddha. Buddha mengajaknya ke pondok, menenangkannya, lalu memberikan sepotong kain bersih dan memintanya untuk menggosokkan kain tersebut ke wajah sambil berkata, "Kain ini bisa kotor, kain ini bisa kotor." Setelah beberapa saat, kain yang awalnya bersih pun menjadi kotor. Chula Pantaka menyadari, sama seperti kain ini, batin yang tadinya bersih pun dapat menjadi kotor karena serakah, benci, dan kebodohan. Setelah itu, Chula Pantaka mencapai kesucian tertinggi arahat. Sementara itu, saat di rumah Jiwaka, Buddha mengutus salah seorang pelayan untuk menjemput Chula Pantaka yang tertinggal di wihara. Sesampainya di wihara, pelayan menjadi bingung karena ada 1.000 Chula Pantaka yang sedang melakukan kegiatan berbeda-beda. Ketika ditanya, "Siapa di antara Anda bernama Chula Pantaka?" Semua menjawab, "Saya Chula Pantaka." Pelayan akhirnya kembali seorang diri. Buddha lalu memintanya untuk menarik tangan biku yang pertama kali menjawab, "Saya Chula Pantaka," dan membawanya ke hadapan Buddha. Kini, semua menyadari bahwa Chula Pantaka yang dulu bukanlah Chula Pantaka yang sekarang. Sejak saat itu, Chula Pantaka terkenal sebagai biku yang memiliki 2 keunggulan, yaitu keunggulan dalam menciptakan wujud dengan kekuatan batin dan unggul dalam pengembangan batin. Terkenal artinya diketahui masyarakat umum. Banyak orang yang mengetahuinya serta termasyhur. Sebaliknya, tidak terkenal berarti tidak diketahui umum.
Tidak banyak orang yang mengetahuinya dan tidak termasyur. Terkenal dan tidak terkenal adalah pasangan keadaan dunia yang tidak dapat dihindari. Umumnya, orang yang menyukai dan bergembira jika kebaikan dirinya terkenal, dan sebaliknya, kecewa dan sedih jika kebaikannya tidak dikenal. Apakah kamu ingin terkenal? Menjadi terkenal boleh saja, karena memang benar ketika terkenal, ada rasa bangga, rasa senang, dan bahagia. Tetapi jika menjadi terkenal, kemudian perilakunya tidak benar, akan mengakibatkan kekecewaan, kesedihan, gelisah, dan kehancuran. Karena itu, menjadi terkenal harus hati-hati. Jangan karena terlalu terkenal, kemudian tidak bisa mengontrol diri, sehingga terjun ke hal-hal negatif. Jika terjebak, maka akan sulit sekali mengembalikan kehidupannya seperti sedia kala. Kisah Culapantaka di atas adalah contoh yang sangat baik, karena mampu mengubah keadaan buruk menjadi baik. Culapantaka yang meskipun bodoh, tetapi karena ulet terus belajar dan pantang menyerah, akhirnya menjadi sukses. Tetapi janganlah sebaliknya. Misalnya, seperti si Mahadana, meskipun dia terlahir di keluarga kaya dan menikah dengan keluarga kaya, sehingga kekayaannya menjadi 2 kali lipat. Tetapi karena ia terlena, tidak mau belajar, dan terjerumus pada perilaku negatif, maka hidupnya hancur. Zaman sekarang ini pun banyak kejadian serupa. Misalnya para artis yang terlena pada popularitasnya. Mereka terjerumus pada perbuatan negatif, sehingga kehidupannya hancur berantakan. Menjadi terkenal dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu karena keunggulannya dan karena kekurangannya. Sesungguhnya, tidak ada orang yang benar-benar bodoh di dunia ini, karena setiap orang memiliki kekurangan dan keunggulannya masing-masing. Dengan cara yang tepat, orang bodoh dapat menjadi pandai. Karena itu, janganlah putus asa jika kalian memiliki kekurangan. Teruslah berjuang dan belajar. Niscaya, suatu saat akan berubah sesuai keinginan. Jadilah orang terkenal karena kebaikannya, bukan karena kejahatan atau kebodohannya. Terima kasih. Semoga kisah ini dapat menjadikan pedoman hidup. Semoga semua makhluk berbahagia.